مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا يا بدرة من هذا كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي يا بدرة من هذا كل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini di tengah cuaca yang dari tadi pagi Kota Ambon diguyur hujan, di tengah suasana jaringan komunikasi yang masih bermasalah, namun Allah masih memberi kita rahmat, memberikan kita kesempatan, nikmat untuk bisa berkumpul bersama-sama di sore hari ini dalam kajian mingguan Majelis Taklim Al-Mulk. Kegiatan pengajian kita bersama seluruh karyawan perbankan, juga pimpinan-pimpinan perbankan yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di sore hari ini. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi pemberi petunjuk, Nabi pembawa hikmah dan pencerahan bagi kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu ingat akan Allah, menjadikan kita orang-orang yang selalu ingat akan perintah Allah, dan menjadikan kita orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua berkat ilmu, berkat nur cahaya yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Al-Mulk yang rahmati Allah, kegiatan kajian kita di sore hari ini akan mengangkat sebuah tema yang berjudul takut kepada Allah. Sebuah tema yang kalau dibilang biasa-biasa saja, tapi punya hikmah yang luar biasa di dalamnya. Karena kita takut kepada Sang Halik, takut kepada pencipta kita, takut kepada takut kepada sesuatu yang pada saatnya nanti dia akan menentukan kapan kita akan dipanggil, kapan kita akan kembali kepadanya. Nah, dalam kegiatan kajian kita di hari ini, tepatnya di Kamis 16 Syafar 1443 Hijriah, kita akan ditemani oleh Ustadz kita, salah satu lulusan dari Al-Azhar Mesir, Ustadz Hatta Ingratubun LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, di tengah hujan deras, dengan kesibukan Ustadz masih berkesempatan hadir dengan kami di sore hari ini.
Kita akan membahas tema terkait dengan takut kepada Allah, Ustaz. Nah, ini sebuah tema yang kalau orang bilang sih biasa, karena kita bicara kata takut. Ya, orang bilang takut, ya sudahlah, takut kepada siapa saja kita bisa takut. Tapi ini takut kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Nah, dalam Islam sendiri itu takut kepada Allah itu seperti apa, Ustaz? Pengertiannya seperti apa? Terus apa sih ciri-ciri orang yang takut kepada Allah? Dan apa saja yang akan menjadikan kita sebagai hambanya yang akan terpilih oleh Allah karena rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Ustadz akan membahasnya di sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan, Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, summa amma ba'du. Pertama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bisa berjumpa kembali di majelis yang alhamdulillah sudah sangat istiqomah dengan rentan waktu yang bisa dibilang cukup panjang ini. Sudah lama saya mengisi kajian di tempat ini. Mudah-mudahan amal ini, yaitu kajian kita di majelis Al-Muluk ini, mudah-mudahan menjadi amal yang kemudian menjadi pemberat mizan kita di yaumil qiyamah, dan termasuk bagian dari amal-amal yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur karena Allah memberikan kita kesempatan, dan dari kesempatan waktu dan luang yang kita punya, kita memilih untuk berada di majelis ini. Sungguh kata sebagian dari guru-guru kami, memang konsekuensi dari memilih dan dipilih itu beda. Dua hal ini ketika kita melakukan satu pekerjaan, biasanya antara memilih pekerjaan itu atau dipilihkan pekerjaan itu, biasanya konsekuensinya berbeda. Kalau kita yang memilih pekerjaan itu, biasanya satu hal yang pasti kita dapatkan dari konsekuensinya itu adalah orang biasanya akan merasakan nikmat. Karena kalau bahasa anak muda, ini passion saya di sini. Itu karena kita memilih. Tapi kalau dipilihkan ini karena malu hati, ya, karena nanti kalau saya ikut jadi A, jadi B, jadi seterusnya, itu biasanya kita kurang untuk menikmati itu. Dan titik pembeda antara orang yang memilih dan dipilih itu salah satunya adalah kesadaran dia tentang mengapa dia mesti memilih. Dan orang yang dipilihkan satu pekerjaan itu biasanya tidak memiliki kesadaran. Yang penting sudahlah, ikut untuk mau gitu. Dan akhir dari apa yang kita pilih itu biasanya kita paham betul. Dan saya yakin betul Bapak Ibu yang juga mengikuti kegiatan ini, agenda kita kajian rutin ini di majelis muluk ini, paham betul tentang atau sadar betul tentang apa yang kita dapatkan pada majelis ini. Kemudian akhir dari keikutsertaan kita dalam kegiatan ini, agenda ini pun tentu akan paham sekali. Dan alhamdulillah karenanya kita bersyukur karena Allah berikan kemampuan kepada kita untuk memilih dari sebagian waktu yang kita miliki pada hari ini, kita khususkan untuk bersama-sama di majelis ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema takut ini, sifat takut ini adalah salah satu sifat yang baik sekali, dan di dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah SAW, memang salah satu sifat yang dianjurkan kepada kita mesti ada pada setiap diri kita. Dan terutama karena dia ini, yang namanya sifat takut ini, karena dari secara alami memang telah ada pada diri kita sifat takut itu. Terlebih lagi jika seandainya takut ini kita arahkan atau kita peruntukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah, kata para ulama, kalau rasa takut ini dia masuk ke dalam hati seorang hamba, maka dia akan membakar seluruh syahwat yang ada pada seorang hamba itu. Jadi kalau kita bilang ini, kalau takut masuk dalam hati,
dia bakar seluruh keinginan-keinginan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata para ulama. Dan yang ada satu hal lagi yang lain, bahwa katong ini kalau takut terhadap segala sesuatu biasanya katong lari. Illa kecuali takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah biasanya kita akan lebih dekat dengan Allah. Jadi kita takut misalnya dengan hewan buas, ya mesti lari. Tidak ada orang yang takut hewan buas kemudian dekat dengan buas, tidak ada. Illa kecuali Allah. Orang yang lebih takut dengan Allah SWT, justru dia akan dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, kata takut ini dalam Al-Quran disampaikan dengan beberapa kata yang berbeda-beda. Kita karena keterbatasan kosakata kita dalam bahasa Indonesia, maka kita biasanya sebutkan takut dengan segala jenisnya itu ya takut saja. Dalam bahasa Arab paling tidak ada tiga kata yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab ini sebagai takut. Yang pertama adalah khaufun, kemudian kedua ada khasyah, lalu yang ketiga adalah rohbah. Tiga-tiga ini ada di setiap ayatnya menjelaskan tentang apa yang kenapa kata rohbah digunakan untuk apa, kemudian khaufun digunakan untuk apa, khasyah digunakan untuk apa. Dan tadi sebagaimana yang saya bilang bahwa ini semuanya diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, semuanya dengan takut. Padahal dia menjurus tiga kata ini menjurus dengan temanya masing-masing. Karenanya sebelum kita masuk lebih dalam, nanti kita bahas takut ini dari tiga hal ini. Pertama adalah kata khaufun. Kita nanti dapatkan banyak kata khaufun dalam Al-Quran. Misalnya ayat yang sudah biasa kita dengar, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat, dan seterusnya ila akhir ayat. Bahwa Allah bilang kami pasti akan menguji kalian sedikit dari ketakutan, khaufun itu. Kemudian nanti juga ada beberapa ayat juga yang menjelaskan tentang khaufun itu. Misalnya Allah bicara innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jadi kata Allah, setan itu pasti akan membuat kita tuh takut. Menakut-nakutkan kita. Fala takhafuhum, lalu Allah bilang jangan takut mereka. Wa khafuni, tapi takutlah kalian kepada aku in kuntum mu'minin, jika kalian itu orang-orang yang beriman. Nah, dalam pengertian kata khauf ini, untuk khauf ini kata para ulama, mereka memberikan definisi untuk khauf, yaitu hiya ibaratun an syu'urin yurawidul insan natijatu tafkirihi bi annahu sayata'arradu ila ba'di su' awil umuril al-makruha. Maksudnya dia perasaan yang hadir karena pikiran kita terhadap sesuatu yang buruk yang akan menimpa kita atau sesuatu yang tidak kita sukai, itu dia muncul. Jadi misalnya saya khawatir dengan apa begitu nanti jatuh, atau nanti berikutnya misalnya tidak memiliki harta dan seterusnya. Itu bagian dari khaufun. Makanya tadi ayat tadi yang ketong bacakan tadi itu Allah bilang khaufun minal ju', takut dari lapar. Artinya ketong takut karena nanti kalau lapar nanti bagaimana anak-anak, istri kita bagaimana dan seterusnya. Jadi kalau khaufun itu lebih takut pada sesuatu yang karena pikiran kita nanti dia akan belum terjadi. Jadi takut ini belum terjadi. Nanti kalau seperti begini nanti kita akan dapatkan kesulitan, akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Dan kata para ulama, dia muncul dari ketidakmampuan kita terhadap sesuatu yang nanti kita bayangkan akan terjadi itu. Jadi kalau sesuatu yang itu dia muncul, sesuatu yang kita khawatirkan, kita takutkan dia muncul, maka tidak ada kata lain kecuali kita tidak akan mampu untuk melewatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang khaufun itu yang nanti akan terjadi pada masa depan dengan mengatakan tadi wala nabluwannakum minal khaufi dan seterusnya, atau ayat tadi yang baru saja kita bacakan bahwa Allah bilang setan itu akan menakut-nakuti kita, yukhawif. Jadi itu makna khaufun. Nah, kalau makna khauf begini
Justru jika kita letakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu justru lebih baik lagi. Dan khaufun ini juga bisa kita misalnya takut terhadap api neraka, khaufun minan nar, itu juga bagus. Dan tadi sudah sempat kita sebutkan bahwa kita kalau khaufun yang kayak begini masuk ke dalam hati kita, dia akan membakar seluruh syahwat yang ada pada diri kita. Ada satu ungkapan para ulama, mereka bilang begini, kalau kamu masih muda, maka perbanyaklah rasa takutmu. Nanti kalau sudah tua, maka perbanyaklah harapanmu. Ini butuh perhatian khusus. Jadi para ulama mereka bilang, karena kita masih muda, kita masih punya kekuatan untuk bikin A, B, C, D dan seterusnya. Mau bikin ya, karena syahwat kita ada, jadi kita mau bikin ini. Nah, untuk menyelesaikan itu, maka dibutuhkan yang namanya khaufun tadi. Dibutuhkan khaufun tadi. Lalu dibutuhkan khaufun tadi. Kalau kita masih muda, dibutuhkan khaufun supaya syahwat kita tadi itu bisa reda. Tapi kalau sudah tua, maka kita diminta untuk roja, berharap banyak. Karena kita tidak lagi punya banyak tenaga, fisik kita sudah kurang, maka lebih banyak mengharap mudah-mudahan Allah terima dan seterusnya. Jadi khaufun kepada Allah ini penting sekali. Yang kita khawatir kalau misalnya kita tidak bikin A, kita tidak mengikuti apa yang Allah SWT perintahkan atau apa yang Allah SWT larang kepada kita, maka misalnya kemurkaan Allah. Nah, khaufun itu ada dua. Kalau untuk khaufun, ada khaufun yang kata mereka dia proporsional, dia ibarat sesuatu yang Allah haramkan dan kita tidak menabrak. Sedangkan khaufun yang satu lagi yang negatif itu ketika kita berlebihan. Nah, kalau khaufun yang pertama tadi, maka itu khaufun yang dianjurkan. Kalau khaufun yang kemudian melebihi daripada kadar yang ditentukan, maka itu akan jatuhnya di putus asa. Jadi kalau bikin satu keburukan, ya Allah, dia sudah bertobat, tobatnya tobat nasuha. Tapi seumur hidup, ya Allah, kayaknya ini maksiat ini kayaknya yang diterima, kayaknya Allah murka dengan saya dan seterusnya. Sampai rasa putus asa itu kemudian sampai ke tingkat di mana dia misalkan tidak lagi misalnya tidak lagi, karena sudah putus asa jadi anggap memang Allah tidak akan memberikan ampunan. Ya walhasil apa-apa yang Allah inginkan, apa-apa yang Allah perintahkan, ya dia tinggalkan semuanya. Karena putus asa. Padahal tidak demikian. Jadi ini khaufun yang negatif, ada khaufun yang positif yang tadi yang disebutkan tadi. Jadi kita bayangkan Allah Subhanahu wa taala dengan kemurkaan Allah. Kita bayangkan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala yang subhanallah dia yang ada di kita sekarang ini kan cuma satu bagian dari api neraka itu. Yang sisanya itu ada 69 yang Allah Subhanahu wa taala sisihkan di api neraka. Dan jika kita kalau lihat secara detail bagaimana penjelasan tentang neraka itu butuh tema khusus lagi tentang itu. Misalnya sampai Allah bicara di surat Al-Mulk, jika orang itu kalau melihat neraka itu dari jauh mereka sudah merasakan hawanya itu, panasnya itu. Jadi sampai kullama ulqiya fiha faujun sa'adahum khazanatuha dan seterusnya. Ada ibarat dalam surat Al-Mulk itu, jadi airnya itu sampai kayak kita masak kemudian mendidih kemudian ini ya. Nah ini sesuatu yang mesti kita hadirkan buat kita dalam aktivitas kita tentang kemurkaan Allah, kemudian dengan neraka Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh azab-azab yang ada di dalamnya itu. Dan kita untuk persoalan neraka ini atau surga, memang siksaan-siksaan ini nih siksanya sebenarnya di luar dari kemampuan kita, karena kita belum pernah melihat demikian. Jadi kalau bicara tentang surga atau bicara tentang neraka,
kita mesti pahami bahwa apa yang Allah jelaskan itu bukan hakikatnya, tapi dia lebih pedih daripada itu. Karena ini sesuatu di luar dari kemampuan kita, dia gaib, maka Allah ingin untuk menindrawikan bagaimana sebenarnya situasi dalam neraka itu, bagaimana situasi dalam surga. Yang kalau Al-Quran juga menjelaskan tentang neraka dengan sungguh luar biasanya itu Masya Allah. Kalau lihat beberapa para sahabat, ada sahabat yang wafat, yang meninggal gara-gara diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang neraka, hari kiamat, tentang hari kiamat dan neraka, dan dia pingsan dan setelah itu meninggal. Sayyidina Umar bin Khattab ketika baca surat Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah, dan seterusnya, cara tentang hari kiamat dengan seluruh. Beliau ketika membaca idza waqa'atil waqi'ah, beliau jatuh pingsan. Bangun lagi membacanya, beliau kemudian dengan keadaan yang sama. Karena ketakutan mereka terhadap, khaufun mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat tinggi sekali. Jadi ini untuk khaufun, yang pertama kata khaufun ini dia lebih banyak pada sesuatu yang buruk atau sesuatu yang kita tidak sukai ke kita. Karenanya khaufun kepada Allah itu lebih tepat. Kalau kita takut kepada yang lain, kita akan lari. Tapi kalau kita khaufun kepada Allah SWT, Allah akan berikan rasa keamanan kepada kita. Untuk yang kata khaufun ini, saya ingin mengakhiri dengan ada salah seorang ulama yang ketika ditanya tentang apa sebenarnya khaufun itu, kata beliau begini, yang namanya khaufun itu adalah saat dimana engkau sedang berdiri, lalu kemudian ada yang memanggil atau ada yang memberikan pengumuman bahwa fulan bin fulan termasuk orang-orang yang akan masuk di neraka dan selamanya dia tidak akan merasa kebahagiaan. Bahwa fulan bin fulan dia termasuk dari penghuni surga dan selamanya dia tidak akan merasakan kesengsaraan. Itu khaufun yang beliau maksud, itu adalah hari di mana kita berada di yaumul ard. Seluruh amal kita semuanya sudah ditimbang dan seterusnya, lalu akan dipanggilkan fulan bin fulan, kamu perlu. Nah, beliau menganggap itu yang disebut dengan khaufun. Ya, bayangkan kalau kita kemarin beberapa waktu lalu lagi gempa-gempa itu ya. Itu sungguh sangat luar biasa, karena setiap kita khawatir bahwa nyawa kita semuanya dalam berbahaya, karena tidak ada jaminan bahwa rumah si fulan bin fulan ini akan aman. Yang fulan di fulan ini akan aman. Kalau mungkin air atau tsunami dan sebagainya, mungkin orang yang tinggal di gunung mungkin mungkin merasakan aman. Tapi karena ini gempa seluruh kita tidak ada yang merasa aman. Yang tinggal di lapangan juga rasa takut. Karena sudah melihat apa yang terjadi di saudara-saudara kita di Palu. Meskipun itu di tanah lapang, ya tanahnya pun kemudian menghisap. Nah, ulama ini bayangkan ada yang lebih parah lah ketika kita di hari kiamat, lalu kita sedang menunggu setelah sudah melihat semua malaikat, sudah melihat surga dan neraka. Beliau bilang itu yang paling mengkhawatirkan, itu paling menakutkan. Nah, itu kata khaufun. Nah, kemudian ada rasa takut juga. Yang tadi yang kedua adalah kata khosyah. Nah, kata khosyah kita akan dapatkan misalnya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya hanya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, kata khosyah kata para ulama, dia lebih kuat lagi dibandingkan dengan khauf. Tapi khosyah ini dia lahir dari rasa ta'zim, rasa pengagungan yang besar kepada sesuatu, lalu kemudian muncullah, kalau hari ini kita biasa bilang segan. Karena dia ini misalnya hebat dalam satu, kita nih, saya yakin betul misalnya Bapak Ibu yang misalnya ada di bank ini, pasti akan ada orang yang paling mengerti tentang situasi bank. Jadi saat kita datang kemudian kita dekat dengan dia akan jelaskan semua persoalan, dia akan jelaskan A, B, C, D, cara menyelesaikan begini-begini. Biasanya akan muncul pada diri kita itu adalah rasa takut ke dia, rasa segan karena ilmu yang dia miliki tadi. Nah, ini yang disebut dengan khosyah. Nah, Allah bicara tentang khosyah itu kepada orang-orang yang berilmu. Hingga para ulama mengatakan untuk khosyah ini kan misalnya Allah bilang tentang Al-Quran, lau anzalna hadzal Quran ala jabalin
la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Allah bilang kalau seandainya kami menurunkan Al-Quran ini kepada gunung, jadi makhluk yang paling terkuat di bumi ini adalah gunung. Makanya kalau tidak ada dia, setiap kali ada guncangan habis semua kita ini. Jadi kalau kita bayangkan nanti ketemu, bayangkan kalau hari kiamat kan Allah bilang gunung-gunung terbang. Kalau gunung terbang berarti selesai sudah. Jadi Allah berikan perumpamaan, kalau Al-Quran yang hari ini kamu ada baca akan, kamu ada taruh di rumah, kadang-kadang taruh sampai dia baabus yang baca agang, lebih ada yang bikin pertaruh ajimat di atas rumah, di atas pintu. Itu kalau kami letakkan di atas gunung, la ra'aitahu khasya, engkau akan melihat dia dalam keadaan ketakutan. Mutasaddian min khasyatillah, hampir-hampir dia pecah dikarenakan ketakutan dia kepada Allah. Jadi khasyah di situ karena gunung paham betul apa isi Al-Quran itu. Dia paham betul Al-Quran itu mulai dari awal sampai akhir, dia faham tentang apa yang Allah bicarakan dan seterusnya. Dia faham betul tentang keagungan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau diberikan amanah Al-Quran, dia pasti dalam keadaan kayak tadi yang Allah bilang, engkau akan lihat dia dalam keadaan ketakutan dan dia bisa hancur dikarenakan kefahaman dia tentang Allah. Jadi untuk khasyah ini adalah saat kita punya pengetahuan kepada Allah, maka akan muncul ketakutan. Memang ayat innama yakhsyallaha min ibadil ulama ini memang dia diletakkan pada beberapa ayat yang berbicara tentang alam. Jadi sebelumnya Allah bilang, tidakkah kalian melihat bagaimana Allah turunkan hujan dari langit, kemudian dari air itu kemudian muncul tumbuh-tumbuhan. Subhanallah, air yang sama, tanah yang sama, tapi muncul tanaman yang berbeda-beda. Nah, itu yang paling aneh. Jadi kalau ini tanah satu nih, kau taruh bibit satu lagi di sini. Bisa jadi yang muncul ini, yang muncul sebelah pepaya, yang muncul sebelah yang satunya lagi lemon. Padahal tanah yang sama. Itu Allah SWT minta kita untuk perhatikan itu. Kemudian Allah bicarakan tentang gunung, ada yang hitam, ada yang merah dan seterusnya, ada yang putih. Barulah kemudian Allah bicara innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu orang-orang yang punya ilmu. Sehingga sebagian ulama bilang orang yang paling paham tentang ilmu sekarang, ilmu hayatiah, ilmu kehidupan, misalnya biologi, kemudian inilah geografi dan seterusnya, fisika dan seterusnya, sebenarnya mereka itu yang paling takut kepada Allah. Karena semakin mereka pelajari, misalnya pelajari tentang anatomi manusia, mereka akan dapati begitu rumitnya penciptaan manusia. Sampai saya mungkin Bapak Ibu juga sempat melihat ada di salah satu video di mana mereka perlihatkan sebenarnya berapa banyak urat nadi pada diri kita nih. Itu kalau ditarik ini mungkin 1 pulau ini bisa. Jadi bayangkan betapa luar biasanya Allah ciptakan manusia. Nah, ketika seorang yang punya ilmu begitu, dia faham betul, tidak ada kata lain, dia akan menghasilkan satu hal, dia akan mengatakan bahwa subhanak, maha suci engkau, ma khalaqta hadza batila, engkau tidak menciptakan satu pun di muka bumi ini yang sia-sia. Lalu muncul segan dia, takut dia kepada Allah, itulah yang kemudian disebut dengan khasyah. Jadi takut kepada Allah untuk khauf itu berbeda dengan khasyah, takut kepada Allah untuk pakai kata khasyah. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga adalah rahbah. Kalau rahbah ini banyak digunakan dalam doa. Makanya Allah bilang di dalam ayat Al-Quran, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahabah. Allah bilang ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, mereka itu bergegas, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, dan mereka senantiasa berdoa kepada kami atau menghamba kepada kami dalam keadaan raghabah. Raghabah itu berharap, warahaba, dan dalam keadaan cemas. Jadi kalau yang rahaba ini itu biasanya kata para ulama dia takut yang bercampur dengan cemas. Atau kalau bahasa kotong yang lain misalnya kaget. Nah, bahasanya itu kalau ini adalah yang al-faza. Faza itu ya kayak kotong biasa di antara kotong teman-teman kadang-kadang yang usil yang suka kagetin orang tuh. Nah, itu namanya rohabah. Jadi mereka Allah SWT mengatakan tentang orang-orang soleh ini, mereka berdoa kepada Allah tuh dalam khawatir kalau ada sesuatu yang tiba-tiba muncul. Katakanlah misalnya kita khawatir, misalnya yang paling terdekat, misalnya kita khawatir kalau dalam keadaan berbuat maksiat
kemudian Allah datangkan malaikat maut. Itu faza'. Karena nasallallahu alaihi, mudah-mudahan Allah buat kita semua saat datangnya malaikat maut kita dalam keadaan siap. Seorang hamba yang tidak siap, kalau tiba-tiba dia melihat malaikat maut, itu sudah, kalau ketemu ini semua ngerti sudah. Ini nih hancur. Ini hancur. Karena belum ada kesiapan, tiba-tiba soalnya di muka. Ya sudah pali akang. Kalau bahasa ketemu kan, ketemu sudah pali antua. Kalau itu tuh ya sudah selesai. Karena problem yang ada selak untuk membuat bayi yang ada lagi. Saya ada tawar-menawar. Saya ada tawar-menawar. Kalau dia muncul, ya sudah selesai. Itu disebut dengan rohaba, takut yang tiba-tiba kayak begini muncul tiba-tiba. Kalau khaufun tadi itu kita masih ya Allah jangan sampai begini. Jadi tidak pernah terpikirkan. Kalau rohaba itu takut yang tiba-tiba dia muncul. Itu disebut dengan al-faza' itu. Kemudian kita takut misalnya kalau takut ketika misalnya setelah malaikat maut, ya tentunya kita akan takut betul misalnya kalau dalam kuburan ya itu sudah pasti lagi. Lebih-lebih lagi ketika di padang mahsyar. Faza'nya itu kagetnya itu Masya Allah lebih dahsyat dari itu. Karena ya, kita tidak menyangka bahwa seluruh amalan kita yang mulai semenjak kita mulai mukallaf sampai kita wafat, detail setiap detik, setiap menit dan jam yang kita lalui semuanya diperlihatkan. Itu yang ulama menyebutkan dengan yaumul arat. Yaumul arat itu ketika diperlihatkan seluruh amalan kita. Nah, rohba itu maksudnya itu faza'. Dan ini yang kita diminta untuk kekhawatiran kita mesti berdoa kepada Allah, menghamba kepada Allah juga mesti dalam keadaan takut-takut kayak begini. Ya Allah, takut kalau seandainya Allah cabut iman. Takut kalau seandainya kita lagi bikin maksiat, maut datang. Takut kalau misalnya melihat azab, takut dan seterusnya yang tiba-tiba itu yang kita khawatirkan. Jadi 3 makna takut ini, 3 kata takut kepada Allah ini yang dipakai dalam Al-Quran ada 3, yaitu khaufun, khasyah dengan rohba, dengan masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Begitu. Nah, Ustadz, dari penjelasan Ustadz ini kalau boleh dilihat dalam kehidupan nyata kita, sebenarnya yang paling harus kita jaga itu sebenarnya yang paling terakhir ya. Karena itu yang Ustadz bilang tadi, tiba-tiba ketakutan yang terjadi secara tiba-tiba. Ustadz bilang tadi takut tiba-tiba Allah tarik iman dari kita. Allah datangkan malaikat maut, selesailah. Sudah, karena posisinya tidak ada lagi tawar-menawar. Tiba-tiba Allah tarik rezeki dari kita. Nah, untuk kita sendiri saat ini Ustadz, sebagai seorang muslim, bagaimana sih supaya kita bisa menempatkan diri kita agar rasa takut itu jangan menjadi sebuah kecemasan yang berlebihan juga. Karena kan ketujuh sih mungkin bilang gini, Allah beta takut mati. Akhirnya segala sesuatu jadi lupa lagi dengan hal-hal yang lain yang sebenarnya masih mesti kita kerjakan. Mungkin kita bisa khawatir, kita siap sedia. Nah, apa sih antisipasi dari seorang muslim untuk menghadapi rasa takut ini? Jadi sebenarnya takut mati itu kayak tadi salah satunya itu takut mati itu sebenarnya juga di beberapa hadis menyebutkan takut mati itu bagian dari cinta dunia. Tapi ada hadis yang juga menyebutkan bahwa ketika Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin ya bilang kepada Rasulullah SAW, ya kotong kadang-kadang juga kotong takut mati. Tapi Rasulullah ketika menyebutkan bahwa jadi kalau orang sudah dekat mati, biasanya Allah perlihatkan tempatnya. Jadi kalau Allah sudah perlihatkan tempatnya surga, dia takut. Itu. Yang berbahaya itu kalau Allah perlihatkan tempat dia di neraka. Nah, itu dia takutnya double. Itu bukan double lagi, ekstra takut. Jadi karena Allah perlihatkan. Jadi setiap kita orang yang hendak meninggal itu biasanya Allah perlihatkan itu. Nah, supaya bikin kita tidak cemas, misalnya takut nanti
Saya takut tiba-tiba begini dan seterusnya. Tidak ada yang lain kecuali kita bersandar kepada Allah. Dan Allah memang di beberapa ayat Allah bicara bahwa memang bersandar kepada Allah itu akan memberikan tumakninah. Dan lebih-lebih lagi dengan tumakninah, ketenangan kita itu, kita akan diberikan satu kelebihan dari Allah, yaitu ridha yang Allah tetapkan pada hati. Nah, kalau orang sudah ridha itu, ridha itu tingkatan luar biasa itu. Jadi apa saja yang Allah berikan kepada dia lihat semua yang dia alami itu semua baik. Hingga dia memang sudah dari awal memang sudah siap. Dia yakin betul kefahaman dia tentang qada dan qadar Allah, bahwa apa yang menimpa dia, meskipun itu bukan atas kesalahan dia, tetap kalau Allah sudah tetapkan akan dia dapatkan. Tapi kalau sesuatu yang Allah tidak tetapkan kepada dia, ya tidak akan pernah terjadi. Jadi hasil sandarnya kita terus kepada Allah, dekat kita dengan Allah SWT, itu yang kemudian menghilangkan kecemasan. Jadi ketong ini kan saya ingat misalnya kisah Nabi Nuh AS dengan anaknya waktu air bah datang. Kan Nabi Nuh minta naik ke perahu, tapi anaknya bilang, sayang bapak, beta mau lari ke gunung, karena dia anggap gunung itu mampu menyelamatkannya. Padahal Nabi Nuh bilang, qala la asimal yaum, hari ini sangat ada yang selamat. Kata para ulama yang melihat, mereka bilang dia karena menganggap gunung itu kuat. Memang gunung kuat, padahal selain dari Allah itu lemah semua. Kalau seandainya saat itu dia bilang qala sa'awi ila Allah, saya akan pergi menuju Allah, dia selamat. Cuma karena dia bilang qala sa'awi ilal jabal, saya bapak beta mau naik ke gunung. Nah, ini juga ketong lihat misalnya di situasi ketong kayak gempa kemarin, kemudian kayak tsunami. Dalam situasi itu ketong tuh biasanya akan mencari sesuatu yang kuat untuk bersandar di situ. Jadi kalau gempa, lihat mana tempat yang kuat, bersandar di situ. Karena tempat yang kuat itu pasti, atau pas waktu tsunami itu ketong akan mencari sesuatu yang paling kuat untuk dipegang. Nah, ketong dalam kecemasan ketong yakin betul bahwa tidak ada yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan ketong pegang Allah Subhanahu wa taala, kita bersandar erat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ketenangan itu buat ketong, sehingga kecemasan tadi itu tidak ada. Itu banyak nanti ketong dapatkan dalam Al-Qur'an yang saat misalnya cerita tentang peperangan yang di perang Uhud, yang sedikit orang saat itu, ada yang datang bilang ke Rasulullah SAW yang sahabat, annan nasa qad jama'u lakum alladzina qala lahum nas annan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ini ada pasukan besar yang datang untuk menyerang kamu sen takut orang. Tidak takut kalian kepada mereka. Dan Allah bilang tidak bertambah dari apa yang mereka bilang itu kepada mereka, kecuali imanan, kecuali bertambah iman mereka. Jadi karena mereka bersandar kepada Allah, karena itulah saat situasi begitu orang mesti cemas, tapi mereka karena dekat dengan Allah, Allah berikan ketenangan. Jadi kalau hal-hal yang tadi yang saya bilang rohbah tadi, tiba-tiba kehilangan ini A, B, C, D dan seterusnya, tidak ada kata lain kecuali bersama dengan Allah kita akan kuat. Berarti sedikit banyaknya Ustadz, dari penjelasan Ustadz tadi, sebenarnya kita takut kepada Allah itu bukan berarti takut secara batin, tapi kita takut bukan secara lahir, tapi takut secara batin sebenarnya. Karena Allah sendiri kan mustahil untuk saat ini kita melihat Allah seperti apa itu zatnya Allah. Kita sih bisa lihat Allah secara materi ataupun mata lahir. Berarti secara batin lah rasa takut itu ada. Nah, ini sendiri kan seperti dalam surat Al-Kahf ayat 33 yang mungkin artinya yaitu orang yang takut kepada Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Itu artinya bahwa sebenarnya tempat bersandarnya kita itu adalah sebenarnya kepada Allah. Apapun yang terjadi, Ustadz bilang tadi, mau rezeki hilang sebentar, mau tiba-tiba kita diberikan sakit tiba-tiba dan segala macam, itu tempat bersandarnya hanya kepada Allah. Betul. Itu nanti senada dengan di surat Yasin. Yang khasyar rahmana bil ghaib, mereka takut kepada Allah dalam keadaan ghaib juga. Jadi khasyah di sini yang dimaksudkan itu
Jadi ada cerita tentang ada seorang wanita yang datang untuk memaksa seorang lelaki untuk melakukan perbuatan zina. Ya tiba-tiba karena laki ini faham betul tentang Allah, dia bilang janganlah, ini berbahaya. Kata si perempuan, ya tidak usah khawatir. Di sini sangat ada orang yang lihat. Yang ada ini cuma bulan dan bintang-bintang. Kata dia karena khosyah dia tadi, pengetahuan dia yang kuat daripada Allah, kata dia, iya, kalau ada bulan dan bintang saja, itu berarti yang pencipta bulan dan bintang sekarang lagi lihat kita. Itu yang disebut dengan khosyatun bil ghaib, takut kepada Allah dalam keadaan gaib. Jadi dia terpatri dalam hati dia tentang Allah Subhanahu wa taala, khosyah tadi karena pengenalan dia kepada Allah. Ya, ulama bilang siapa yang paling kenal dengan Allah, maka dia orang yang paling takut. Tapi kalau selama ketung sing kenal dengan Allah, ya kita akan kurang takut. Begitu. Ya, sebenarnya banyak kisah kecil tentang rasa takut kepada Allah ya. Contoh Khalifah Umar sendiri ketika dia mau beli domba dari anak pengembala, ya. Dan si anak dia mengatakan kepada si anak, tidak ada yang melihat, katakan kepada tuanmu bahwa dombamu dimakan oleh serigala. Ya. Si anak menyatakan, Fa'inallah. Fa'inallah. Di mana Allah? Di mana Allah? Saat itu kan langsung seorang khalifah langsung merasa bahwa luar biasa. Ya. Nah ini mungkin yang sebenarnya kayak Ustaz bilang tadi, bersadarnya kita memang harus seperti itu, bahwa apapun yang kita perbuat, ujung-ujungnya kita akan bilang sebenarnya Allah di mana. Ya. Itu yang akan mungkin menghilangkan kecemasan kita sendiri, dan rasa takut yang kita punya berlebihan itu mungkin akan lebih sedikit berkurang karena kita tahu bahwa Allah ada beserta dengan kita. Saya ingat ada penjelasan Allah yarhamu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kata beliau, kita ini kalau naik pesawat, lalu kemudian ketika naik pesawat lalu pilotnya bicara, kita terbang begini-gini, kita tuh menyerahkan seluruh urusan kita tuh ke pilot. Insya Allah sampai tujuan, kita duduk aja. Terus kenapa kita hidup di dunia ini sampai di darat kita mesti cemas karena nanti begini. Saya usah khawatir, ada Allah yang mengatur seluruhnya. Itu. Nah, yang kayak Ustaz bilang tadi juga. Kadang-kadang gini Ustaz, katong sing lebih takut kepada Allah, tidak bersandar kepada Allah, tapi katong kadang-kadang tuh bersandar kepada selain. Kayak tadi Ustaz bilang, katong naik pesawat nanti pilot yang menentukan. Katong hidup di tangan pilot. Ya. Dalam kehidupan nyata kadang-kadang seperti itu ya Ustaz. Mungkin di kantor, dalam pekerjaan, sebenarnya keputusan yang harus diambil tuh, kita tahu bahwa ini salah. Harusnya kita takut kepada Allah, tapi karena ada atasan, kita bilang gini, ya sudahlah, pasrah saja. Allah tahu mana yang betul, tapi ya ini kata pembos yang suruh. Nah, ketika sudah terjadi sebuah masalah, barulah kita sadar bahwa dulu kalau kita takut pada Allah, mungkin kita yang jadi begini. Nah, ini hal-hal kecil yang tanpa kita sadari sering terjadi nih Ustaz. Jadi kalau seorang muslim dia lebih menempatkan rasa takut kepada Allahnya itu sedikit lebih mundur kepada takut kepada dunia, itu artinya dia belum sampai pada tingkat puncak sebagai seorang muslim. Apa betul Ustaz? Iya. Jadi takut yang bersifat alami itu tidak menafikan takut kita kepada Allah. Karena itu naluri alami. Karena rasa takut kita itu makanya kita bekerja. Itu salah satu fungsi dari rasa takut yang Allah berikan kepada kita. Karena kita takut, maka kemudian khawatir nanti keluarga kita dan seterusnya kenapa-kenapa, lalu kemudian kita terdorong untuk kerja. Karena kita takut, misalnya negara kita ini karena takut nanti ada begini-begini, maka seluruh perbatasan negara ini dijaga dengan baik. Jadi takut yang alami ini sebenarnya baik karena menghindarkan diri kita dari mudarat. Tapi yang dimaksudnya ini ketika misalnya takut kita terlalu berlebihan, itu yang tidak boleh, hingga kadang-kadang kita menganggap bahwa memang tidak ada lagi yang mampu memberikan mudarat kepada kita kecuali ya ini saja. Kita mesti meletakkannya dengan baik takut kita yang bersifat alami dengan takut kita yang berlebihan. Itu mesti diinikan. Kalau takut kita yang alami itu biasanya ada asbabnya, kita berikhtiar. Tapi kalau yang berlebihan itu di luar dari kewajaran. Misalnya
Ya ini contoh saja ya. Ya misalnya ya kita memang khawatir juga dengan misalnya dengan virus sekarang, virus corona. Tapi ada juga kan yang paling berlebihan sekali. Sampai misalnya kayak kemarin pakai pakaian apa namanya? Apa untuk apa mereka yang di apa? Tenaga kesehatan. Iya, tenaga untuk nakes, APD. Itu yang mestinya mereka pakai, justru orang-orang di luar yang pakai berjalan karena itu namanya berlebihan itu. Ya khawatir ya berlebihan. Padahal misalnya mereka menyebutkan ya orang di luar itu cukup dengan pakai masker dan seterusnya jaga. Tapi ada juga yang jalan orang kira jadi nakis. Padahal ini bukan nakis. Itu takut yang berlebihan itu. Wallah. Ya. Ya Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Mulk yang dirahmati Allah. Mungkin dari jamaah sendiri ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz atau ingin menanyakan lewat kolom chat, bisa dipersilahkan bertanya kepada Ustadz, karena kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit atau 20 menit ke depan sebelum kita mengakhiri kajian kita di sore hari ini. Mas mungkin bisa menanyakan hal-hal di luar tema yang kita bahas di sore hari ini jika ini menanyakan, ataupun menanyakan juga hal-hal yang sementara kita bahas terkait dengan tema kita di sore hari ini terkait dengan takut kepada Allah. Nah, Ustadz, kalau kita masih bicara tentang takut, tadi kan kita sudah bahas tentang mengapa kita harus takut kepada Allah. Nah, apa sih ganjarannya buat orang yang takut kepada Allah nantinya? Ya. Karena kan jangan sampai orang yang bilang, beta takut mati, tapi beta sendiri saya tahu nanti kalau beta mati beta bagaimana? Ya. Atau beta takut beta kehilangan rezeki, tapi kalau beta rezeki hari ini hilang nih, insya Allah besok nih akan bagaimana? Bahkan bagi sebagian teman-teman mungkin di kalangan perbankan yang kita sering dengar bahasa bahwa kamu tuh sentaku, kamu tuh kerja di tanpa yang ya. Itu sih bagaimana supaya kedepannya kita lebih ini Ustaz. Jadi salah satu kelebihan yang Allah berikan buat orang yang takut ini di dunia, takut kepada Allah, Allah tidak akan bikin dia takut yang kedua kali di hari akhirat. Jadi kata para ulama itu, siapa yang takut kepada Allah di dunia, Allah tidak akan biarkan dia untuk takut yang kedua kali di akhirat. Mereka yang tidak takut kepada Allah di dunia, Allah bikin dia takut dengan yang sangat amat itu nanti di akhirat. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka yang takut kepada Allah SWT di dunia ini, Allah berikan keamanan kepada mereka di akhirat. Kalau Allah berikan rasa aman kepada kita di akhirat, itu artinya kita bagian dari orang-orang yang selamat. Sebenarnya takutnya kita di dunia ini juga sebenarnya bukan berarti kita ini, tapi sebenarnya takut kita di dunia juga Allah berikan rasa aman buat kita juga di dunia ini. Jadi tidak ada orang yang takut kepada Allah SWT kecuali dia takut kepada Allah di dunia ini, atau di dunia ini, kecuali Allah akan menggantikan sesuatu yang kemudian membuat hatinya menjadi real dengan apa yang dia khawatirkan itu. Jadi kita bermohon kepada Allah SWT agar Allah berikan rasa takut kepada kita. Dan memang ini salah satu cara untuk beribadah kepada Allah yang baik, yaitu kita beribadah kepada Allah dalam keadaan takut dan cemas, berharap dan cemas. Jadi takut dan cemas ini, takut dan berharap ini dua hal yang mesti kita pakai dalam beribadah kepada Allah. Jadi tidak bisa ketong beribadah kepada Allah karena berharap. Oh iya, kalau berharap nanti bisa-bisa kita tuh jadi orang ateis nanti. Karena ya sudahlah, ya kalau bikin salah sudah Allah Maha Pengampun. Besok bikin lagi Allah Maha Pengampun, Allah tahulah. Nanti ada seterusnya. Tapi mesti disandingkan dengan rasa takut. Nah, tidak bisa juga kita beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja. Karena itu nanti akan bikin kita putus asa sebagaimana yang awal tadi saya jelaskan. Tapi mesti dua hal ini digabungkan. Kadang kita rasa takut kepada Allah dan kadang pula kita berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira ini beberapa kelebihan yang akan Allah berikan buat ketong yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu Allah tidak akan berikan ketong rasa takut yang
berlebih, yang kedua kali nanti di akhirat. Lebih-lebih lagi ketika kita takut dengan Allah di dunia ini, Allah akan berikan keamanan, rasa aman buat kita di dunia, insya Allah. Jadi memang ya, pada akhirnya kalau kita takut kepada Allah, sebenarnya ganjaran yang kita dapatkan sebenarnya juga luar biasa. Karena kita dikurangi rasa takut kepada Selain siksaan Ya. di yaumil mahsyar nanti ya, saat perhitungan itu sudah selesai. Yang dari tadi Ustadz jelaskan, ada ulama yang mengatakan sebenarnya takut yang Allah berikan ini sebenarnya kalau sampai ini malah di sanalah rasa takut itu akan keluar dengan sesungguhnya. Karena memang benar Ustadz. Contoh kasus saja, kalau kita misalnya sekarang divonis misalnya bersalah, lagi di sidang mau tunggu keputusan saja kan, beta salah kah, beta betul, ya kan? Apalagi sudah sampai di sana, Allah tinggal bilang ini keputusannya sudah selesai dihitung. Kalau Anda menuju surga, alhamdulillah. Tapi kalau Anda menuju neraka, berarti semakin besar rasa takut kita. Dan memang keamanan yang Allah berikan dengan memberikan kita rasa takut itu juga terasa. Kadang-kadang kalau orang bilang jangan takut terlalu lebih, tapi pada saya bukan takut lebih, takut untuk berusaha supaya bahwa ada rasa aman yang Allah berikan kepada. Yang bahaya itu jangan takut lebih, masih muda. Ya. Nah, kalau bicara tadi lagi Ustadz, tadi Ustadz bilang kalau ulama dulu dong bilang waktu muda banyaklah takut, waktu tua banyaklah berharap. Akan terbalik kan Ustadz, waktu muda banyaklah berharap, waktu tua baru takut. Makanya kita sih bisa pungkiri, Ustadz sendiri kalau sholat kadang-kadang kan bilang saf depan itu orang tua semua, mulai umur 35 ke atas. Saf belakang tuh anak-anak yang umur 7-8 tahun. Anak muda kita sih pernah tahu ada di mana. Nah, ini yang fenomena ini yang sebenarnya ulama-ulama dulu saja sudah bisa menggambarkan bahwa sebenarnya kita sebagai seorang hamba harus tempatkan rasa takutmu saat ini, sehingga di rasa masa tuamu kamu cuma tinggal berharap bahwa rasa takut yang sudah pernah ada itu akan menumbuhkan hasil yang luar biasa buat kita nanti mungkin di akhirat. Nah Ustadz, kita sudah punya sebuah pertanyaan. Oh belum. Hanya ada doa saja buat Ustadz. Semoga Ustadz sehat-sehat selalu. Insya Allah. Jazakallah khairul jaza. Sudah didoakan. Tapi Ustadz, ini masih kita kalau bicara tentang rasa takut, berarti ada banyak hal yang masih menjadi pertanyaan. Jadi yang tadi disebutkan itu, ya kenapa para ulama bilang di waktu masih muda ini kita masih banyak takut? Ya karena tadi kita masih punya tenaga yang kuat. Fit itu. Jadi untuk berbuat hal-hal yang aneh-aneh lebih banyak, maka dibutuhkan rasa takut dengan tiga varian takut itu. Jadi bukan varian virus saja, tapi tiga varian takut ini mesti ada. Takut karena nanti Allah akan berikan azab nanti di hari kiamat, kemudian takut karena Allah berikan kemurkaannya, kemudian yang misalnya yang kedua adalah takut karena kefahaman kita tentang kebesaran Allah, maha besarnya Allah, keagungannya. Lalu takut karena nanti ada muncul hal-hal yang kejutan-kejutan yang sebenarnya kita tidak suka tadi. Nah ini mesti diperbanyak di waktu muda. Kalau demikian, ini kata ulama, kalau takut ini kalau dia masuk, dia akan bakar seluruh syahwat kita. Syahwat bukan syahwat yang tidak baik. Jadi syahwatnya sebenarnya kan bagus. Hanya kalau yang berlebihan itu dia akan pangkas, dia akan bakar dengan baik. Nanti kalau nanti di tua, karena kita sudah dari muda kita sudah terbiasa dengan Allah SWT, dipastikan di waktu tua situasi kita itu akan sama kayak begitu. Karenanya kita tinggal berharap saja. Berbeda kalau nanti dibalik kayak tadi. Sudah. Jadi biasanya teman-teman ada kata-kata yang kita biasa dengar itu muda bajingan, wallahu alam. Ada kata-kata yang tua kaya raya mati masuk surga. Ya itu akan. Muda bajingan, muda foya-foya, tua kaya raya mati masuk surga. Nah itu. Itu akan sudah itu. Jadi sebenarnya kalau mode begitu, misalnya
sudah berharap nanti di waktu muda. Nanti di waktu tua insya Allah katong takut, tidak bisa. Karena biasanya kita itu akan kita ini akan besar dengan apa yang saat kita muda terbiasa. Jadi kalau waktu muda terbiasanya begitu, nanti di waktu tua ya juga begitu. Jadi apalagi nanti kalau di tua nih, Masya Allah, di masa tua nih akan banyak kewajiban yang ada pada diri kita dan kita tidak bisa melaksanakannya secara baik, secara optimal. Karena itu tadi banyak persoalan, mulai badan saki-saki, ya, ke masjid juga mesti ada minyak kayu putih, minyak angin. Dulu-dulu ya, pakai dulu waktu masih muda parfum. Tapi sayang bukan ke masjid, ke kafe. Ya sing masalah ke kafe, cuma parfumnya itu tidak dipakai untuk ke masjid, parfumnya dipakai ke tempat-tempat yang lain, apa ya nongki-nongki lah dengan parfum. Tapi kalau ke masjid sayang, nanti di waktu tua gantian, suseng ke kafe, suseng ke tempat nongki-nongki. Tapi kalau ke masjid, pakai minyak kayu putih, minyak lawang, itu akang sudah. Jadi saya ada cerita sudah ketemu berharap nanti. Tapi kalau misalnya bilang, saya di waktu muda nih ketemu berharap insya Allah nanti di tua ketemu rasa takut. Barang siapa yang bisa menjamin nanti bisa sampai tua? Saya ada. Nah, ini lagi Ustadz, kalau ketemu bicara tentang masa muda dan masa tua, kadang-kadang orang bikin akan jadi rasa takut itu dibikin jadi sebuah lelucon. Kayak saya ini masuk golongan suami takut istri. Oh ini takut ke iya, ini. ini masuk golongan istri takut suami. Tapi padanya fenomena itu dijadikan sebagai sebuah lelucon yang dibawa ke dalam agama. Padahal kan sebenarnya dalam Islam yang pernah ada mengajarkan bahwa kalau suami istri patuh kepada suami, iya benar. Iya. Suami menghargai seorang istri, iya benar. Tapi bukan berarti bahwa itu ketemu masukkan dalam kelompok bahwa itu ada takut kepada istri atau kepada suami. Tapi ini memang kadang terjadi. Sekarang misalnya contoh, laki ke masjid, bini bikin hal. Usipi masjid bikin apa? Saya bisa sampai yang di rumah. Padahal masjid itu akan pun jarak dari masjid ke rumah tuh cuma 10 meter sah. Ajaib. Tapi terkadang kan ada hal-hal begitu yang sering terjadi yang membuat kita sendiri sering sadar bahwa rasa takut kepada Allah, kepada hamba lebih besar daripada rasa takut kita kepada Allah. Iya, kalau mulai begitu rasa takutnya lain. Iya. Itu takut yang lain. Kayaknya untuk hal pada kebaikan juga mesti dikhawatirkan. Jadi ya betul tadi, kalau di dalam keluarga tidak ada cerita tentang takut istri takut suami, tidak ada. Yang ada adalah menghargai, yang ada adalah patuh. Itu saja. Jadi kepatuhan, menghargai itu tidak bisa kita tidak bisa membahasakannya sebagai bentuk ketakutan. Tapi itu dibahasakan sebagai ini penghargaan kita kepada istri, atau seorang istri kepada suami tidak dibahasakan sebagai ini karena rasa takut, tidak. Itu kepatuhan dia sebagai seorang istri yang tunduk kepada yang tunduk dan dengar kepada suaminya. Jadi insyaallah yang istilah begini ya tidak tepat ya diinikan lah. Sekarang ada satu pertanyaan nih Ustaz. Izin pertanyaan Ustaz Hatta dari Pak Teguh. Bagaimana kita menyikapi atau mensyukuri nikmat dunia terkait adanya umat atau golongan manusia yang diberi tangguh atau istidraj serta fenomena hubbud dunia. Salam Ustaz. Oh, dari Pak Teguh di Jakarta. Jadi beliau menanyakan bagaimana kita menyikapi saat ini kan ada orang yang mensyukuri nikmat dunia terkaitnya dengan golongan manusia yang diberi tangguh atau istidraj serta fenomena hubbud dunia. Itu bagaimana Ustaz? Ya ini yang sebenarnya kita khawatirkan ini. Orang yang diberikan yang istidraj itu atau diberikan tangguh itu memang Allah cabut rasa takut. Ulama bilang tidak jadi masalah kita tuh mati kapan, karena itu pasti. Yang jadi masalah itu ketika Allah cabut rasa takut kita kepada Allah. Nah kalau Allah sudah cabut rasa takut kita takut kepada Allah dari hati, nah itu Allah akan istidrajkan. Kalau istidraj itu bahasa orang Ambon ini keselanjar, kayak ditangguhkan itu.
tangguh tapi dikasih mau apa? Dikasih loss. Kalau saya analogikan misalnya kayak ayam yang ingin kita tangkap, kita taruh potas, makan. Jadi kasih makan sampai tiba pada saatnya, baru kemudian akan mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, Allah buat mudah-mudahan nasallallahu alaihi, bagi seorang hamba yang istidraj itu dipastikan Allah sudah tarik rasa takut dia kepada Allah. Jadi apapun yang dibicarakan ke dia tentang Allah itu mental. Kalau sampai setingkat begitu, waliyadzubillah, masya Allah, itu berbahaya. Ya mudah-mudahan sebelum dia mendapatkan apa yang Allah ini, ya dia bertobat. Tapi kalau tidak, kalau istidraj itu biasanya sudah itu hamba lalai dan ya tidak mengerti yang namanya takut kepada Allah, tidak akan mengerti. Nah biasanya bahasanya itu ya, beberapa kali seringnya kita dengar, kenapa sudah yang takut akhirat itu nanti, sekarang ini dulu. Nah, biasanya bahasanya begitu. Itu berbahaya. Justru dalam keadaan ketidaktakutan kita kepada Allah, nilai-nilai yang bersifat ukhrawi tidak ada, itu yang kemudian bikin kita itu bertindak semau kita. Karena tidak ada wasit atau tidak ada sesuatu yang mencegah dia untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan saya kira mungkin Bapak Ibu yang ada di bank ini butuh sekali yang ada hal begitu. Ya sebenarnya bukan hanya Bapak Ibu juga, tapi seluruh kita lah. Karena kita semua punya potensi untuk melakukan hal-hal yang mestinya di luar dari misalnya aturan yang ada dan seterusnya kan. Tapi yang akan bisa menghalangi kita itu adalah itu tadi, rasa takut kita tadi itu. Nah bahayanya kalau rasa takut itu ditarik, ya, sudah bank bisa rugi itu. Kalau itu ditarik. Jadi tapi mudah-mudahan lah. Kalau takut dia mungkin, kalau rasa takut dia terhadap nanti di penjara dan seterusnya, ya mungkin bisa tahan dia. Tapi lebih daripada itu, kalau lebih bagus lagi, dia rasa takutnya itu karena Allah. Itu selesai, insyaallah. Jadi dikasih berapapun, kalau dia rasa takut dia kepada Allah, ya, berapapun amanah yang diberikan kepada dia, meskipun dia punya kemampuan untuk melakukan hal-hal penyelewengan, insyaallah kalau rasa takut itu aman insyaallah. Tapi kalau memang yang ada lagi berarti yang itu tadi. Berarti mau apapun dia anggap nothing tulus. Ya, nothing. Saya sudah jalan. Ya. Halabu. Ya kan? Ujung-ujungnya paling dia cuma pikir karyawan di kantor pecat. Ya. Masuk penjara. Selesai. Itu. Ya. Nasallallahu alaihi udah. Jadi memang ya Ustadz, kalau kita belum mengkaitkan rasa takut kita kepada Allah ini dengan kehidupan nyata, sebenarnya banyak hal yang hal-hal kecil pun sebenarnya kalau didasari dengan rasa takut kepada Allah, semuanya akan menjadi lebih baik. Tapi kalau memang kayak Ustadz bilang tadi, tiba-tiba Allah loss dan Allah tarik pelan-pelan rasa takut itu, apapun nggak tahu pernah mau pusing nih keadaan. Betul. Itu bisa diterapkan dalam semua hal. Misalnya kewajiban kita sebagai suami terhadap istri. Ya, misalnya hak dia yang kita tidak tunaikan. Ya Allah, kita khawatir kalau kita tidak tunaikan haknya, Allah murka, ya seterusnya. Atau anak kita yang kita tidak berikan hak dia dengan baik, kewajiban kita untuk berikan banyak hal buat dia, kemudian kita tidak berikan, kita khawatirkan misalnya murka Allah. Misalnya anak kita yang kita tidak didik dengan baik, ya misalnya yang paling minimal misalnya tidak diajarkan akhlak yang baik, tidak diajarkan mengaji kan. Karenanya memang kalau orang tua yang sudah bisa sampai mengajarkan anaknya untuk mengaji itu nikmat besar itu. Karena nanti di hari kiamat orang yang paling pertama jadi musuh kita tuh ya anak dan istri kita. Ya kalau misalnya bayangkan kalau ketika anak yang tidak bisa mengaji atau tidak diajarkan akhlak di hadapan Allah saling tuduh menuduh. Ya kalau anaknya bilang ya memang dulu orang tua saya tidak mengajarkan saya A, B, C, D. Ya, betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apalagi jadi khaufun itu tuh bagus itu. Apalagi kalau anak-anak ya tiba-tiba di yaumil mahsyar nanti Allah tanya, anak bilang beta ikut sambai, ikut om itu di sebelah rumah pun. Yang ajar beta di sambai, yang bapak terpernah di masjid. Ya. Nasallallahu alaihi. Mudah-mudahan Allah berikan
pada diri kita ini, menghiasi diri kita dengan akhlak, hingga anak-anak kita melihat betapa indahnya akhlak Islam itu, lalu mereka mengikuti akhlak-akhlak itu. Nasallallahu alaihi. Baik Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Al-Mulk yang dirahmati Allah, kajian kita di sore hari ini memang cukup luar biasa karena ini menyangkut rasa takut kita kepada Allah. Tapi ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan bahwa takut kepada Allah itu tidak bisa membuat kita sampai harus juga putus asa dan cemas. Tapi kita malah harus meningkatkan kesadaran kita untuk bersandar selalu kepada Allah. Karena dengan kita bersandar kepada Allah, mungkin di satu saat nanti ketika sudah tiba saatnya kita mendapatkan perhitungan di yaumil mahsyar, Allah menjadikan orang-orang yang kita adalah orang-orang yang sudah tidak takut lagi dengan vonis yang akan Allah berikan kepada kita. Kita tidak lagi dihadirkan rasa cemas, apa sih, kemana sih tujuan saya setelah saya tiba nanti di yaumil mahsyar. Dan kita menjadi orang-orang yang Allah akan selalu berikan rasa aman, baik nanti saat kita di yaumil mahsyar ataupun saat kita masih hidup di dunia ini. Semua itu Allah selalu berikan kepada kita. Jadi kemanapun kita melangkah, walaupun ada rasa takut di dalam diri kita, tapi kita yakin bahwa Allah lah penjaga, Allah lah yang memberikan rasa aman kepada kita. Itu pun termasuk yang kita lakukan sebagai karyawan-karyawan perbankan, sebagai profesional-profesional perbankan yang selalu menjalankan tugas, yang selalu dekat dengan segala sesuatu yang berbau dengan uang dan segala macam, yang pada akhirnya mungkin bisa menjerumuskan kita ke dalam sebuah perbuatan yang tercela, yang mencemarkan nama baik kita maupun nama baik keluarga kita. Insya Allah kita akan ketemu lagi Ustaz di kajian-kajian berikutnya, karena kita sudah akan memasuki waktu maghrib. Sebelum kita menutup kajian sore hari ini, mungkin Ustadz bisa doa sebentar untuk kita mengakhiri kegiatan pengajian kita di sore hari ini. Ya, mari kita sama-sama mengakhiri kajian kita pada hari ini, sama-sama berdoa, berharap mudah-mudahan dengan majelis kita ini Allah menghadirkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan seluruh bentuknya. Kita berharap mudah-mudahan nanti di hari kiamat Allah tidak timpakan kemurkaannya, kemurahannya kepada kita. Amin. Justru sebaliknya Allah berikan rasa keamanan buat kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa alsinatana min al-kadhib wa a'yunana min al-khiyana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutma'innah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa takunu bi 'ata'ika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri kegiatan kajian kita, saya atas nama pengurus mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah merahmati kita dan memberikan kita pahala yang terbaik di hari ini. Akhir kata, kami tutup kajian kita dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.